Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sifafri Anggraini dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Min Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester dari Bapak dosen tentang komunikasi pembelajaran. Jadi di video kali ini aku akan memaparkan sebuah jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, yaitu yang membahas tentang komunikasi pembelajaran. Pertanyaan pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang komunikasi itu dan jenis-jenisnya, serta aspek apa yang harus ada dalam komunikasi yang baik? Menurut saya, komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi, ide, emosi, dan pesan antara dua atau lebih individu. Jadi aku dengan temanku itu bisa berkomunikasi melalui pembicaraan. Nah, pembicaraan tersebut bisa diterima oleh komunikan, seperti itu. Kemudian komunikasi itu bisa melalui simbol, kata-kata, isyarat, ekspresi, atau media lainnya. Jenis dan aspek komunikasi yang baik sangat beragam, bergantung pada konsep atau konteks tujuannya. Nah, adapun jenis dan aspek-aspeknya bisa kalian lihat di PPT selanjutnya, oke? Jadi, jenis-jenis komunikasi itu ada 6. Yang pertama ada komunikasi verbal, yang kedua ada komunikasi non-verbal, ada visual, interpersonal, kelompok, kemudian ada komunikasi massa, seperti itu. Kemudian untuk aspek-aspek dari komunikasi ada beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu ada pun yang pertama jelasan dan kesederhanaan komunikasi tersebut. Jadi penerima informasi itu bisa mendapatkan informasi dengan jelas dan secara rinci gitu, nggak rinci, sederhana. Kemudian kesesuaian apa yang kita bicarakan itu sesuai. Jadi kita membicarakan A, kemudian dengan orang tersebut kita membacakan A, jadi tidak boleh sini A, situ B, jadi tidak sinkron. Jadi kita membutuhkan kesesuaian dalam sebuah komunikasi. Adapun yang ketiga, empati. Jadi kita itu kalau komunikasi bisa mendengarkan dengan rasa empati. Jadi ketika teman kita curhat atau bercerita tentang pengalamannya, kita harus memiliki sebuah empati. Jadi kita bisa, semisal dia si B bercerita pengalamannya denganku tentang cerita yang senang, jadi aku harus excited untuk menerima sebuah cerita-cerita atau informasi yang dia utarakan kepadaku, begitu. Kemudian ada feedback. Feedback itu adalah imbal balik. Jadi dia cerita, aku mendengarkan, itu sebuah feedback. Tapi lebih bagus lagi kalau kita itu bisa menimbrung dengan cerita tersebut, bisa menyambungkan kerelatan kehidupan yang dia ceritakan dengan kehidupanku, begitu. Kemudian ada mendengarkan aktif. Nah, kita harus menjadi pendengar aktif ketika teman kita berbicara atau bercerita atau curhat deh. Nah, seperti itu. Kita harus menjadi pendengar yang aktif. Jangan dia bercerita kita main HP sendiri atau tidak fokus dengan cerita yang apa yang dia sampaikan, gitu. Kemudian kontrol emosi itu juga penting. Jadi dia emosi, kita juga ikut emosi. Jadi kita harus mengontrol hal tersebut, karena jika dia yang bercerita itu emosi, terus kita ikut emosi, jadi membakar semua hal-hal yang ada di pikiran dia yang bercerita atau dia yang memiliki informasi. Jadi kita harus menenangkan atau memberikan saran atau memberikan kalimat-kalimat penenang untuk dia bisa meredakan emosinya. Kemudian ada keterbukaan. Jadi kita itu sesama teman, ya contohnya deh, kita punya bestie nih satu, kita kan nggak mungkin ya cuma cerita tentang A, misal A terus gitu, kan nggak mungkin. Jadi dia itu akan bosan. Jadi kita harus memiliki keterbukaan yang ada batasnya. Jadi mereka itu bisa menerima informasi yang lebih terbuka, seperti itu. Dan pertanyaan kedua adalah mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah, dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif selama kita belajar di dalam kelas. Kita sebagai guru harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah mendukung kebutuhan
individu siswa. Jadi guru itu harus memilih sebuah metode yang cocok diterapkan untuk siswanya di dalam sebuah kelas. Jadi kita tidak bisa kalau siswanya itu pendiam, gurunya cuma menerapkan metode ceramah. Jadi itu tidak akan meningkatkan sebuah pembelajaran di dalam kelas. Untuk itu guru harus menerapkan metode berbasis proyek atau kelompok. Jadi suasana dalam kelas itu menjadi hidup seperti itu. Nah, kemudian guru juga harus memperjelas sebuah materi dalam pembelajaran agar siswa itu memahami secara jelas konsep apa yang diajarkan guru selama pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian keterlibatan siswa itu juga mempengaruhi komunikasi tersebut itu efektif atau tidak. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak bisa hanya komunikasi satu arah dan siswa hanya menjadi pendengar, kita sebagai guru di depan cuma ceramah, menerangkan materi. Jadi dia itu tidak ikut berpartisipasi dalam sebuah pembelajaran tersebut. Dengan demikian siswa itu tidak akan aktif dalam menyampaikan gagasan atau semua pikiran-pikiran yang ada dalam dirinya. Jadi keterlibatan siswa itu penting karena bisa meningkatkan motivasi atau partisipasi proses pembelajaran. Jadi di sini itu guru harus mengembangkan kemampuan bagaimana siswa tersebut bisa menyelesaikan dan menganalisis sebuah permasalahan dalam mata pelajaran atau di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hal tersebut penting untuk siswa atau guru dalam mengembangkan hal tersebut melalui komunikasi dalam sebuah pembelajaran. Nah, kemudian adapun komunikasi tersebut itu memperkuat antara guru dan siswa, membangun hubungan positif, spiritual atau dan bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung sehingga siswa itu bisa belajar dengan nyaman. Yang selanjutnya adalah buat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Nah, untuk tahapan yang pertama, tahapan awal, guru itu harus mengenali siswa terlebih dahulu. Kemudian, rencanakan materi apa yang harus diajarkan kepada siswanya. Kemudian, untuk dalam tahapan yang kedua adalah pembukaan yang menarik. Itu guru bisa bangun koneksi, mulai dari cerita, fakta, atau pertanyaan yang merangsang berpikir atau pikiran untuk menarik perhatian, membangun koneksi dengan siswa. Jelaskan tujuannya, apa yang akan mereka pelajari dan mengapa itu penting dipelajari. Tahapan yang ketiga, penyampaian materi ada gunakan sebagai metode. Gabungkan metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, atau proyek seperti itu yang memenuhi gaya belajar peserta didik di dalam kelas. Karena tidak semua peserta didik itu memiliki karakteristik yang sama. Kemudian, integrasikan media dan teknologi. Jadi kita tidak hanya di dalam kelas itu ceramah aja, kita bisa memanfaatkan teknologi seperti laptop ataupun proyektor ataupun dan lain sebagainya yang bisa menarik perhatian siswa agar semangat dalam sebuah pembelajaran tersebut. Kemudian isi dari interaksi aktif adalah dorongan partisipasi siswa dalam menyampaikan gagasan atau ajakan siswa untuk bertanya bagaimana pendapat atau berbagai pengalaman terkait dengan materi yang dipelajarinya. Kemudian mendengar aktif, jadi tidak ramai sendiri di dalam kelas, guru harus bisa mengkondisikan hal tersebut. Kemudian pemberian umpan balik itu ada yang konstruktif, itu hal tersebut positif yang dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dan memotivasi mereka untuk terus berkembang di tahapan yang selanjutnya. Dan minta umpan balik, guru harus meminta umpan balik kepada siswanya dengan cara setelah kelas guru meminta merefleksikan apa yang berjalan selama pembelajaran tersebut. Jadi kita bertanya nih, gimana pembelajaran hari ini, senang atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian
isi yang terakhir dari komunikasi lanjutan adalah buka jalur komunikasi. Berikan kesempatan bagi peserta didik untuk menghubungi gurunya melalui media sosial atau platform yang lain untuk konsultasi, atau yang memiliki sebuah pertanyaan yang tidak dipahami mereka bisa ditanyakan melalui media-media tersebut. Kemudian tindak lanjut, berikan sumber belajar tambahan atau tugas untuk mendukung perkembangan peserta didik di hari berikutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan terakhir, yaitu tentang mengapa komunikasi itu bisa gagal dan bagaimana cara mengatasi komunikasi yang gagal tersebut. Aku sudah mengumpulkan berbagai sumber tentang penyebab kegagalan sebuah komunikasi, yaitu yang pertama hambatan fisik. Jadi kita kan setiap orang itu tidak semuanya sempurna, ada yang tunarungu ataupun tunawicara. Nah, hal tersebut itu bisa menghambat komunikasi, seperti gangguan suara jarak jauh atau koneksi internet yang buruk. Seperti contohnya nih, kita melakukan sebuah pembelajaran di dalam sebuah platform Google Meet. Di sebuah daerah A sinyalnya lancar, di sebuah daerah B karena hujan sinyalnya terputus-putus. Jadi itu menghambat sebuah komunikasi. Informasi yang disampaikan itu menjadi gagal. Kemudian ada hambatan psikologis, termasuk seperti stereotip, termasuk prasangka. Kita berprasangka dia itu orangnya sepertinya mencuri, itu kan tidak boleh ya. Jadi itu menghambat komunikasi atau informasi yang disampaikan. Kemudian emosi negatif, adapun stres juga itu menimbulkan kegagalan dalam sebuah komunikasi. Kemudian ada bahasa. Nah, di dunia ini kan ada bermacam-macam negara ya. Kita sekarang di negara Indonesia, kita punya teman di, katakanlah di Jakarta lah, kita itu sudah berbeda bahasa. Kita di Jawa dan teman kita di Jakarta, di sana menggunakan bahasa Indonesia, sementara kita menggunakan bahasa Jawa. Jadi itu menghambat sebuah komunikasi untuk kita menyampaikan informasi. Ketika kita menggunakan bahasa Jawa, dia tidak paham, dan dia menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya, kita tidak paham. Seperti itu menyebabkan kegagalan sebuah komunikasi. Adapun gangguan persepsi itu seperti kesalahan dalam memahami niat atau emosi yang ingin disampaikan seseorang kepada orang lain. Adapun overload informasi atau informasi yang kita terima itu sudah penuh, jadi kita itu tidak bisa berpikir lagi, seperti itu. Seperti terlalu banyak informasi sekaligus bisa menyebabkan penerima kesulitan memproses informasi yang diterimanya. Nah, kemudian terakhir, kegagalan informasi itu ada kurangnya umpan balik atau timbal balik. Pengirim tidak mengetahui apakah pesan telah diterima atau dipahami dengan benar. Nah, untuk mengatasi kegagalan sebuah komunikasi ada 8, yaitu yang pertama, jelas dan singkat. Pastikan pesan-pesan yang disampaikan atau diberikan itu jelas dan langsung ke pokok permasalahan yang untuk menghindari sebuah kesalahpahaman. Terus yang kedua, pilih medium yang tepat. Sesuaikan medium komunikasi dengan situasi. Misalnya komunikasi penting mungkin lebih baik disampaikan secara langsung daripada melalui email. Jadi kita kan biasanya WA-WA-an nih sama teman kita maunya begini tapi dia menerimanya begitu. Jadi itu menghambat atau menghambat. Nah, untuk cara mengatasinya kita bisa secara langsung aja komunikasinya dengan teman tersebut. Kemudian aktif mendengarkan. Luangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan, kita fokus kepada satu orang yang berbicara. Jadi kita tidak overload dalam menerima sebuah informasi. Seperti itu. Kemudian umpan balik, seperti tadi, mintalah umpan balik untuk memastikan bahwa pesan yang telah diterima itu bisa dipahami secara yang seperti apa yang dimaksud sebuah informasi tersebut disampaikan. Kemudian kontrol emosi, usahakan untuk tetap tenang, objektif, terutama dalam situasi yang menegangkan. Kemudian klarifikasi dan konfirmasi, jangan ragu untuk meminta
Jangan ragu untuk meminta klarifikasi jika ada bagian-bagian yang salah atau pesan yang tidak jelas dan terkonfirmasi ada kesalahpahaman antara orang satu dengan orang lainnya. Kemudian gunakan bahasa yang sederhana atau sopan. Hindari penggunaan jargon atau bahasa yang kompleks yang mungkin tidak dimengerti oleh penerima pesan. Kemudian yang terakhir, tingkat kesadaran kultural. Jadi pahami dan hormati sebuah kultur atau budaya yang ada di negara kita Indonesia. Jadi kita kan punya bahasa yang banyak ya, ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Sumatera, Padang. Nah itu kan semua kita pastinya tidak bisa semua ya bahasanya. Jadi kita harus menghormati hal tersebut untuk mewujudkan kenyamanan dan kedamaian secara masyarakat. Baik, 4 pertanyaan tadi sudah kita jawab ya guys. Pertanyaan yang bagaimana pengertian komunikasi, kegagalan komunikasi, cara mengatasinya, serta cara praktis guru dalam pembelajaran agar komunikasi itu bisa efektif digunakan. Nah, seperti itu. Saya selaku pemateri di sini mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya atau ada salah kata kepada kalian, mohon dimaafkan. Terima kasih, kita akan bertemu di lain hari atau lain video ya. Thank you, see you, bye bye.